Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek APSIA kami yang berjudul penjualan ikan. Nama saya Ovaldi Pratama dengan NIM 111800715. Nama saya Muhammad Yusuf Fahri, NIM 111800738. Saya Fajar Buhairi, NIM 111800698. Saya Salma Sabila dengan NIM 11180838. Nurul Yakin dengan NIM 111808024. Saya Utari Penanda Rafiq dengan NIM 111800817. Nama saya Dewi Wijayanti dengan NIM 111806089. Akan menjelaskan tentang activity diagram. Di sini ada activity diagram penjualan ikan. Dimulai dari customer datang langsung ke toko. Lalu si pegawai menyambut kedatangan customer. Setelah itu, pegawai memberikan katalog ikan yang dijual. Lalu customer menerima katalog. Jika tidak, maka selesai. Customer pulang. Jika iya, maka customer melakukan transaksi. Lalu pegawai mendata transaksi pada PC dan konfirmasi ulang. Sehabis itu, pegawai memberitahu nominal transaksi. Lalu customer menyiapkan uang pembayaran. Setelah itu, customer memberikan uang kepada pegawai. Lalu pegawai menerima uang pembayaran, lalu selesai. Lalu pegawai cetak bukti dan menyiapkan ikan yang dibeli customer. Setelah itu, customer menerima bukti dan ikan yang dibeli, lalu selesai. Setelah itu, pegawai mencetak laporan penjualan ikan. Lalu si pemilik ini menerima laporan penjualan ikan, lalu selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Di sini ada dua aktor, yaitu pegawai dan pemilik. Pegawai dapat melakukan membuat laporan, mengolah data ikan, mengolah data customer, mengolah data pegawai, dan mengolah transaksi. Setelah itu dia bisa dapat langsung ke login sistem. Yang kedua yaitu pemilik. Pemilik hanya bisa membuat laporan. Setelah itu login sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi file data ikan. 1. Spesifikasi file ikan. Nama file ikan, fungsi digunakan untuk menyimpan data ikan, akronim ikan.myd, tipe file, master, media file, hard disk, organisasi file, indeks sequential, akses file, random, panjang record, 107 karakter. File ikan, file key, kd, add ikan, software MySQL. Akronim kd, add ikan, tipe char, size 5, keterangan primary key. 2. Nama ikan. Akronim nm, add ikan, varchar, size 30. 3. Elemen data jenis, akronim jenis, tipe varchar, size 30. 4. Ukuran elemen data, akronim ukuran, tipe varchar, size 10. 5. Gender, akronim gender, tipe varchar, size 10. 6. Stock, akronim stock, tipe in, size 11. 7. Harga, akronim harga, tipe in, size 11. Setelah itu saya akan menjelaskan size file data customer. 2. Size spesifikasi file customer, nama file customer,
Fungsi digunakan untuk menyimpan data customer, akronim customer.myd, tipe file akses file random, panjang record 48 karakter, file key ID at customer, software MySQL. Di sini ada tabel nomor 1, elemen data ID customer, akronim ID at customer, tipe char, size 5, keterangan primary key. 2. Nama customer, akronim nm at custom, tipe varchar, size 30. 3. Elemen no telepon, akronim telepon, tipe char, size 13. Di sini saya akan mempresentasikan spesifikasi file data pegawai, spesifikasi file data transaksi, dan spesifikasi file data detail transaksi. Berikut keterangannya. Spesifikasi file pegawai. Nama file pegawai, fungsi digunakan untuk menyimpan data pegawai, akronim pegawai.myd, tipe file master, media file hard disk, organisasi file indeks kuintal, akses file random, panjang record 106 karakter, find key ID underscore pegawai, software MySQL. Berikut tabel. ID pegawai, akronim ID underscore pegawai, tipe char, size 5, keterangan primary key. Elemen data nama pegawai, akronim nm underscore pegawai, tipe varchar, size 30. Elemen data alamat, akronim alamat, tipe varchar, size 50. Akronim nomor telepon, akronim telepon, tipe varchar, size 13. Elemen data paspor, akronim pas, tipe varchar, size 8. Spesifikasi file data transaksi. Nama file transaksi, fungsi digunakan untuk menyimpan data transaksi, akronim transaksi.myd, tipe file transaksi, media file hard disk, organisasi file indeks kuintal, akses file random, panjang record 29 karakter, file key no underscore trans, software MySQL. Berikut tabelnya. Elemen data nomor transaksi, akronim nomor trans, tipe char, size 8, keterangan primary key. Elemen data tanggal transaksi, akronim tanggal underscore trans, tipe date. Elemen data total, akronim total, tipe in, size 11. Elemen data ID customer, akronim ID underscore custom, tipe char, size 5, keterangan foreign key. Elemen data ID pegawai, akronim ID underscore pegawai, tipe char, size 5, keterangan foreign key. Spesifikasi file data detail transaksi. Spesifikasi file detail underscore transaksi. Nama file detail underscore transaksi, fungsi digunakan untuk menyimpan data detail transaksi, akronim detail underscore transaksi.myd, tipe file transaksi, media file hard disk, organisasi file indeks kuintal, akses file random, panjang record 35 karakter, file key anonim, software MySQL. Berikut tabelnya. Elemen data nomor transaksi, akronim nomor underscore trans, tipe char, size 8, keterangan foreign key. Elemen data kode ikan, akronim kode underscore ikan, tipe char, size 5, keterangan foreign key. Elemen data quantity, akronim KRY, tipe in, size 11. Elemen data subtotal, akronim subtotal, tipe in, size 11. Di sini ada kelas diagram penjualan ikan yang terdiri dari 5 tabel, yaitu ada tabel ikan, tabel customer,
tabel transaksi, tabel detail transaksi, dan tabel pegawai. Yang pertama ada tabel ikan. Atributnya ada kode ikan, nama ikan, jenis, ukuran, gender, stok, dan harga. Adapun operasinya bisa diedit, ditambah, disimpan, dan dihapus. Yang kedua ada tabel customer. Atributnya ada ID customer, nama customer, dan telepon. Adapun operasinya bisa ditambah, diedit, dihapus, dan disimpan. Yang ketiga ada tabel transaksi. Atributnya ada nomor transaksi, tanggal transaksi, total, ID customer, dan ID pegawai. Adapun operasinya bisa ditambah, dihapus, disimpan, dan dicetak. Yang keempat ada tabel detail transaksi. Atributnya ada nomor transaksi, kode ikan, quantity, dan subtotal. Yang kelima ada tabel pegawai. Atributnya ada ID pegawai, nama pegawai, alamat, telepon, dan pas. Adapun operasinya bisa ditambah, diedit, disimpan, dan dihapus. Di sini saya akan membahas tentang sequence diagram data ikan. Di sini ada hapus data ikan. Di dalamnya terdapat pengguna, menu utama, form ikan, kontrol data, dan data ikan. Di sini pengguna tampil menu utama, lalu pengguna pilih form ikan, lalu menu utama tutup form dan menampilkan form ikan, lalu di form ikan menampilkan data ikan dan pengguna hapus data ikan, lalu data ikan dihapus, hapus data ikan di kontrol data, dan data ikan dihapus. Data sudah dihapus di kontrol data, di form ikan juga sama, data sudah dihapus dan menampilkan pesan data ikan berhasil dihapus. Lalu di sini ada simpan data ikan. Pengguna tampil menu utama, lalu pilih form ikan, lalu tutup form dan menampilkan form ikan. Lalu form ikan menampilkan data ikan, lalu pengguna isi data ikan, lalu data ikan, kontrol data, simpan data ikan, data disimpan, data ikan tersimpan, dan data ikan tersimpan di form ikan dan menampilkan pesan data sukses disimpan. Lalu edit data ikan. Pengguna tampil menu utama, lalu pilih form ikan, lalu tutup form dan menampilkan form ikan, lalu form ikan menampilkan data ikan, lalu pengguna edit data ikan diedit, di kontrol data edit data ikan diedit, di kontrol data sudah diedit, di form ikan data sudah diedit dan menampilkan pesan data ikan berhasil diedit. Lalu selanjutnya ada sequence diagram data customer. Yang pertama ada hapus data customer. Di sini ada pengguna tampil menu utama, lalu pilih form customer, lalu menu utama tutup form dan menampilkan form customer. Lalu form customer menampilkan data customer, pengguna hapus data customer, form customer, data customer dihapus, di kontrol data hapus data customer dihapus, data sudah dihapus di kontrol data, di form customer data sudah dihapus dan menampilkan pesan data customer berhasil dihapus. Lalu di sini ada edit data customer. Yang pertama, pengguna tampil menu utama, lalu pengguna pilih form customer, lalu tutup form dan menampilkan form customer, lalu form customer menampilkan form customer, pengguna edit data customer, lalu form customer, data customer diedit, di kontrol data edit data customer diedit, data sudah diedit di kontrol data, di form customer juga sama, data sudah diedit dan menampilkan pesan data customer berhasil diedit. Lalu simpan data customer. Sama seperti yang lain juga, pengguna tampil menu utama, lalu pengguna pilih form customer, lalu tutup form dan menampilkan form customer, lalu form customer menampilkan data customer, lalu pengguna isi data customer, lalu form customer, data customer, kontrol data, simpan data customer, data disimpan, di kontrol data customer tersimpan, di form customer, data customer tersimpan, dan menampilkan pesan data sukses disimpan.
Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini ada sequence diagram data pegawai, ada interaction SD simpan data pegawai. Ini penggunanya, ini menu utama, ini from pegawai, ini control data, ini data pegawai. Nah, di sini ada 2 pilih from pegawai, 3 tutup from, 4 penampilan from pegawai, 5 menampilkan data pegawai, 6 isi data pegawai, 7 data pegawai, 8 simpan data pegawai, 9 data disimpan, 10 data pegawai tersimpan, 11 data pegawai tersimpan, 12 pesan data sukses disimpan. Nah, kita langsung ke selanjutnya. Interaction SD hapus data pegawai. Ini penggunanya menu utama from pegawai, kontrol data, data pegawai. Nah, bedanya ini ada 1 tampilan menu utama, 2 pilih from pegawai, 3 tutup from, 4 penampilan from pegawai, 5 penampilan data pegawai, 6 hapus data pegawai, 7 data pegawai dihapus, 8 hapus data pegawai, 9 data pegawai dihapus, 10 data sudah dihapus, 11 data sudah dihapus, 12 pesan data pegawai berhasil dihapus. Nah, kita ke bawahnya sama dengan yang tadi, interaction SD edit data pegawai, pengguna, menu utama, from pegawai, kontrol data, data pegawai. 2 pilih from pegawai, 3 from tutup from, penampilan tutup from, keempat, 5 penampilan data pegawai, 6 edit data pegawai, 7 data pegawai diedit, 8 edit data pegawai, 9 data pegawai diedit, 10 data sudah diedit, 11 data sudah diedit, dan 12 data pegawai berhasil diedit. Oke, kita lanjut ke sequence diagram data transaksi sama seperti yang tadi. Ini ada interaction SD edit data transaksi. Ini penggunanya, ini menu utama, ini from transaksi, ini kontrol data, ini data transaksi. Nah, 1 tampil menu utama, 2 tampil from transaksi, 3 tutup from, 4 menampilkan from transaksi, 5 menampilkan data transaksi, 6 edit data transaksi, 7 data transaksi diedit, 8 edit data transaksi, 9 data transaksi diedit, 10 data sudah diedit, 11 data sudah diedit, 12 pesan data transaksi berhasil diedit. Nah, ini sama seperti yang tadi edit, yang ini simpan interaction SD simpan data transaksi. Ini penggunanya, ini menu utama, ini from transaksi, ini kontrol data, ini data transaksi. Nah, 1 tampil menu utama, 2 pilih from transaksi, 3 tutup from, 4 menampilkan from transaksi, 5 menampilkan data transaksi, 6 isi data transaksi, 7 data transaksi, 8 simpan data transaksi, 9 data disimpan, 10 data transaksi disimpan, 11 data transaksi tersimpan, 12 pesan data sukses disimpan. Nah, selanjutnya sequence diagram data transaksi interaction SD cetak laporan transaksi nih ya. Pengguna menu utama from laporan transaksi dan ada kontrol data. 1 tampil menu utama, 2 pilih laporan transaksi, 3 tutup from, 4 menampilkan laporan transaksi, 5 menampilkan laporan transaksi, 6 laporan transaksi, 7 laporan transaksi dicetak. Nah, selanjutnya interaction SD hapus data transaksi. Nah, di sini ada pengguna, menu utama, from transaksi, kontrol data, data transaksi. 1 tampil menu utama, 2 pilih from transaksi, 3 tutup from, 4 menampilkan from transaksi, 5 menampilkan data transaksi, 6 hapus data transaksi, 7 data transaksi dihapus, 8 hapus data transaksi, 9 data transaksi dihapus, 10 data sudah dihapus, 11 data sudah dihapus, dan 12 pesan data transaksi berhasil dihapus. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi penjualan ikan.
Pertama-tama kita masuk ke database SQL, kemudian kita akan terkoneksi ke aplikasi penjualan ikan dan juga ke web server. Lalu kita bisa kembali lagi ke aplikasi penjualan ikannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian XMPP. Di bagian XMPP itu terdapat CSS, JavaScript, lalu ada bagian web browser. Setelah itu kita bisa terhubung ke client workstation. Lalu bagian terakhir terdapat device printer. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.